ke pasar minggu membeli beras, tidak lupa membeli minyak. Yang jawab salam Umuy dengan keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana wa asabana wa balina ramadana waghfir lana. Barang-barang Allahumma barik wa balina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurra. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira yang di belakang kelihatan gak ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebab Umi kalau pengajian minta kadang-kadang panggungnya lebih tinggi dari jamaahnya. Sebab kenapa waktu itu ada yang komplain sama panitia, ada yang ngomong sama Mumuy, Ustadz gak kelihatan, cuma sepotong doang. Mumuy bilang, Bu, memang dari sananya udah sepotong. Alhamdulillah. Mumuy mau tanya, sebelumnya udah ada yang pernah ngeliat Mumuy? Sudah ada yang pernah ketemu Mumuy? Ibu-ibu pernah ngeliat Mumuy? Di mana? Di TV ya, Bu. Ada yang bilang di TikTok, Ibu. Alhamdulillah. Ibu bapak Mumuy dari Bandar Lampung, asli kelahiran Tanggamus, lahir tahun 95 bulan Januari. Jadi usia Mumuy sekarang 30 tahun. Minta doanya supaya berkah usianya. Amin. Nikah tahun 2022. Istrinya dibawa nggak usah, nggak dibawa.
manusia yang lainnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang soleh solehah semua. Amin. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mumi pengen ngajakin ibu bapak terlebih dahulu bahwa kita ini sudah mulai memasuki bulan Rajab. Perbanyak baca doa, perbanyak baca istighfar bapak-bapak ya, perbanyak perbuatan kebaikan. Ada beberapa amalan di bulan Rajab, salah satunya adalah perbanyak baca istighfar, perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, perbanyak sedekah. Yang keempat, perbanyak silaturahmi. Dan salah satunya adalah puasa-puasa sunnah di bulan Rajab. Pak, ini kira-kira kalau Nahdlatul Ulama 1 Rajabnya tanggal berapa ya ini? Hari ini atau hari Senin? Sebab setahu Mumi dapat informasinya Nahdlatul Ulama tanggal 1 Rajabnya itu hari Senin. Maka hari ini belum bisa, kita belum puasa sunnah, betul? Kalau Nahdlatul Ulama tanggal 1 Rajabnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tanggal 1 Rajabnya itu hari Senin. Ya. Kalau Muhammadiyah dan yang lainnya itu tanggal 1 Rajabnya hari ini. Maka wajar kalau hari ini nggak pada puasa sunnah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini bukan tanggal 1 Rajab. Masya Allah, ini sesajinya banyak banget ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak ya. Ini air minumnya alhamdulillah banyak banget, cuma suruh minum doang ini kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini untuk penyemangat ibadah puasa sunnah di bulan Rajab. Mumi baca dalam kitab Tuzhatul Majlis karangan Syekh Abdurrahman bin Abdus Salam bahwa diceritakan di dalam ini kitab ketika Nabi Isa berjalan melihat gunung. Gunung itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Maka atas izin Allah ini Nabi Isa minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku bisa berbicara dengan gunung. Maka diizinkan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam ngobrol sama gunung. Itulah bagian dari mukjizat dari Allah. Pak, kalau kita nggak bisa ngobrol sama gunung, ngobrol sama istri aja debat terus. Sering bapak-bapak ngobrol sama istri, Bu, sering ngobrol sama suami. Ada nggak Bu suami yang diajakin ngobrol susah? Bu, jawab yang kompak. Ada nggak Bu suami yang susah diajakin ngobrol? Tunjuk mana suaminya. Aneh kadang-kadang sama suami-suami kalau ngobrol sama temennya dari pagi sampai sore, tapi kalau ngobrol sama istrinya susah bener. Itu mah orang sana, orang Bandar Lampung. Orang sini mana? Orang Bandar Lampung. Cuman kabarnya orang Bandar Lampung pindahan dari sini. Masya Allah. Ya Bu, biarin. Walaupun suami diajak ngobrolnya nggak mau ngobrol, yang penting ibu-ibu ngobrol. Pak, kalau istrinya ngeromet, marah-marah, ngoceh-ngoceh, dengerin aja Pak. Sebab kadang-kadang istri diajakin ngobrol juga ujung-ujungnya debat. Sebab istri kadang-kadang kalau dikasih masukan nggak terima. Jangan betul-betul Pak, Mumi takut dalam hatinya deg-degan. Pak, Mumi banyak Mumi dapat keluhan dari para suami. Ustaz, kenapa sih istri itu susah diomongin? Mumi bilang jangankan istri bapak-bapak,
Seneng rawe. Tapi enggak, bukan di sini, di sana. Cuman kadang-kadang hadir semua di sini. Masya Allah, Bu. Ada sahabat Nabi, sahabat perempuan, namanya Siti Mutia. Kenal Siti Mutia, ibu-ibu? Ada yang namanya Siti Mutia di sini? Mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Mutia. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku Siti Fatimah Zahra, ya ayahanda, ketahuilah, mintalah doa kepada sahabiah, sahabat perempuanku namanya Siti Mutia. Dia akan memegang kendaraanmu menuju surga Allah. Siti Fatimah, wahai Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau memerintahkanku untuk meminta doa kepada Siti Mutia? Silahkan datang ke rumah Siti Mutia, kata Rasulullah. Maka Siti Fatimah bawa Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain ke rumah Siti Mutia. Begitu nyampe di rumah Siti Mutia, Assalamualaikum, kata Siti Mutia. Waalaikumsalam, siapa di luar? Saya Siti Fatimah, putri Rasulullah. Maka kata Siti Mutia, wahai putri Rasulullah, bersama siapa engkau di luar? Bersama anak laki-lakiku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka kata Siti Mutia, aku tidak akan membukakan pintu, wahai putri Rasulullah. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Sebab kata suamiku sebelum beliau keluar dari rumah ini, beliau menyampaikan, jangan pernah memasukkan laki-laki sekalipun anak laki-laki. Begitu, Bu. Luar biasa, Pak. Maka Siti Mutia patuh, sekalipun Sayyidina Hasan masih anak-anak, tapi dia laki-laki. Maka Siti Mutia tidak mengizinkan Fatimah masuk ke rumahnya karena bawa anak laki-laki. Beda dengan perempuan-perempuan sekarang. Jangankan anak-anak, anak laki-laki, orang kadang-kadang suami orang main masukin aja. Nauzubillahi min. Hati-hati, apalagi muslimat, jangan main api muslimat. Walaupun sering sibuk kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, tapi jangan suka main api. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijaga rumah tangganya oleh Allah dari orang-orang yang ingin merusak rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Maka kedua kali lagi datang Siti Fatimah, wahai Siti Mutia, aku izin masuk ke rumahmu. Maka kata Siti Mutia, wahai Siti Fatimah, engkau bersama siapa? Aku sendirian. Maka diizinkan masuk ke rumah Siti Mutia. Ngobrol Siti Fatimah dengan Siti Mutia. Kata Siti Fatimah, wahai Siti Mutia, apa yang menyebabkan ayahku meminta doa kepada engkau? Engkau punya amalan apa? Kata Siti Mutia, wahai putri Rasulullah, amalan saya nggak banyak. Amalan saya cuma 3. 1, gunting. 2, kain elang. Yang ketiga, pecut. Ya Bu, Pak, 3 doang. Saya cuma punya 3 barang ini. 1, kain elang. Yang kedua, pecut. Yang ketiga, gunting. Hah? Dia bingung Siti Fatimah. Maksudnya apa, wahai Siti Mutia? Wahai putri Rasulullah, kain elang ini kalau suami saya pulang kerja, pulang dari luar, kalau dia berkeringat, saya sediakan kain elang ini untuk mengelap keringatnya. Subhanallah. Pak Camat, Pak Lurah pernah istrinya begitu Pak Camat pulang dari kantor, Pak Lurah pulang dari kantor, istrinya langsung ngelapin keringatnya. Pernah Pak Lurah? Pak Camat pernah? Bapak-bapak di atas panggung pernah? Belum pernah? Bu, Pak, mungkin ada yang tanya, kalau Mumui pernah. Mumui jangankan dielap,
keringatnya mandi aja dimandiin sama istri. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah, Bu itu pernah ketiduran di ruang TV. Begitu ketiduran di ruang TV, bangun tidur, tahu-tahu udah di kamar. Bui bingung. Begitu Bui bingung ngeliat istrimu senyum, nggak taunya istrimu yang gendong Bui. Bui mau tanya bapak-bapak yang di atas panggung, udah pernah digendong istri? Udah pernah digendong istri, Pak? Belum pernah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi. Nih Bapak Ibu, ibu-ibu, nggak apa-apa. Walaupun udah anaknya 5, anaknya 6, tetap romantis. Pulang dari pengajian, ya walaupun gengsi-gengsi dikit nggak apa-apa Bu. Siapin kain elap, tapi yang bersih, bukan kain elap yang bekas ngelapin piring, ngelapin panci. Ya Bu, elapin keringatnya pipinya dielapin keringatnya, dadanya, keteknya. Masya Allah, Bu, kain elap. Kata Siti Mutia, yang kedua pecut. Kenapa dengan pecut wahai Siti Mutia? Kata Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, kalau aku masak lalu masakan itu dimakan suamiku, aku sampaikan kepada suamiku, wahai suamiku, kalau masakan ini tidak enak, silahkan pecut aku, biar besok aku masak lebih enak dari hari ini. Begitu Siti Mutia, Bu. Ada istri yang begitu bapak-bapak? Yang ada kita penasaran. Kok Bu masakannya asin sih? Ojo kakean dantem. Jangan we. Aku los masak dari pagi sampai sore, kakean cangkem tenan. Istrinya siapa itu, Pak? Mending kakean cangkem. Ada yang lebih parah, istri kalau udah ngomong kasar, Bu. Makanya Masya Allah, istri kalau udah ngomong kasar lebih kasar lagi, Pak. Kalau kakean cangkem masih mending. Kadang ada yang lebih parah, ojo kakean cangkem. Ada yang begitu. Orang sana, Bu. Orang sana. Kebetulan orang sana datang semua ke sini. Hati-hati, Bu. Kata Nabi, senajis-najisnya air liur anjing lebih najis mulutnya perempuan yang ngomong kotor. Woi Bu, senajis-najisnya air liur anjing lebih najis mulutnya perempuan yang ngomongnya suka kotor, kasar. Sama suami bilang, kue cocokmu. Diam semua apa pelakunya tuh? Rasakan mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, Bu. Ngomong sama suaminya, Pak, kalau masakannya nggak enak ngomong aja ya Pak. Kalau masakannya keasinan ngomong aja ya Pak. Cuman Bu, suaminya Siti Mutia walaupun masakannya nggak enak nggak pernah komplain. Makanya nggak pernah ribut mereka. Kebanyakan suami kita masak nggak bisa, salah sedikit masakannya kurang enak, kebanyakan ngomong. Pelakunya diem semua nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Yang ketiga, gunting. Apa Siti Fatimah? Ini gunting maksudnya apa Siti Mutia? Wahai putri Rasulullah, kalau aku sebelum tidur, kami sebelum tidur itu ngobrol, berbincang-bincang
syukuri adalah nikmat ijad, nikmat diwujudkannya kita, dititipkan nyawa di tubuh ini. Mumui mau tanya, Bu, lebih berharga duit apa berharga nyawa? Mumui mau tanya lagi, kalau punya nyawa nggak punya duit berharga nggak? Punya duit nggak punya nyawa berharga nggak? Kalau hari ini ibu-ibu dapat duit 2 miliar, sorenya meninggal, kira-kira berharga nggak duitnya? Jadi rebutan. Betul? Yang patut disyukuri pertama adalah nikmat nyawa. Betul? Makanya kenapa Nabi ngajarin kita bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ini ibu-ibu udah pada bisa semua. Bapak-bapak, baca Pak. Alhamdulillah ba'dama amatana. Baca Pak. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi sur. Bisa baca Pak? Kalau orang bisa sering dibaca, insya Allah jarang ya Pak ya. Kita ini jarang baca doa yang begitu. Ini sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan wujud kepada kita yang begitu sempurna. Alhamdulillah. Ibu-ibu cantik-cantik, hidungnya pantas taruh di sini. Pantas kita diberi Allah kuping di sini. Bu, jangan muluk-muluk pengen terlihat indah di depan manusia. Udah cukup ibu-ibu pakai make up, niatnya ibadah nyenengin Ini ibu udah cantik-cantik semua. Udah cantik ini. Sebetulnya sih mungkin tadi udah pada putih-putih, cuman ini karena luntur. Tadi berangkat pengajian jam berapa, Bu? Jam 7, jam 8. Ini pakai skincare-nya mau yakin tebal-tebal semua. Kan emak-emak gitu kalau mau pengajian cantik-cantik semua. Baju yang paling bagus dipakai. Giliran di rumah pakai baju dasteran. La ilaha illallah. Mau kondangan alisnya dikerik, dibentuk. Makanya ada yang bilang, jangankan diatur sama suami istri, diatur sama Allah aja nggak mau. Udah bener-bener dikasih alis dikerik, dibentuk kayak ulat. Karena sifat alisnya nggak ada, sibuk cari spidolnya anak, spidol sekolah. Mau kondangan pakai spidol panjang. Begitu kondangan pulang pengajian gerimis, begitu gerimis luntur spidolnya. Pulang ke rumah tak assalamualaikum, dibuka sama suaminya begitu buka langsung Allahu la ilaha illallah. Dikira kuntil anak. Kenapa? Spidolnya luntur kena Nah, makanya Mui sering bilang, alhamdulillah ya Allah, Mui udah ngerasa nikmat luar biasa. Walaupun fisik Mui beda sama orang lain, ya ternyata Allah kasih bukti. Tadi Mbah Yai ngomong, mungkin beliau ya, karena beliau mungkin luar biasa bersyukur kepada Allah, ngelihat anak kecil nyeramahin orang tua. Ya Yai, minta doanya supaya berkah. Mui lahir itu usia 3 tahun udah bisa jalan. Usia 3 tahun udah bisa jalan. Namanya dulu, nama Mui itu Hasanuddin. Ada kiai dari Tasikmalaya
pasti udah tahu Mumu ini bahasanya apa, sukunya apa. Sukunya suku Sunda. Kalau orang Sunda itu begitu, namanya diulang-ulang, Mumuy, Iis, Cecep, Uus. Itu orang Sunda, bener gak Yai? Orang Sunda begitu, punya ciri khasnya. Beda sama orang Jawa. Jawa biasanya ujungnya pakai O, Paijo, Sutrisno, Sukirno. Kalau ibu-ibu perempuan juga beda. Kalau Jawa biasanya nggak lepas dari ujungnya Painem, Tukiem, Sanim. Bener nggak Bu? Punya ciri khasnya masing-masing. Nah, Mumuy diganti namanya jadi Mumuy Abdul Mukti. Alhamdulillah dipijit waktu itu sama Kiai Mansur dengan pijitan pijit korma. Kormanya korma ajwa. Pagi begitu setelah dipijit seminggu kemudian bisa jalan. Alhamdulillah sampai sekarang masuk SD usia 8 tahun. Karena usia 7 tahun orang tua Mui masih belum tega. Nanti aja Mui kalau udah agak gedean dikit. Usia 8 tahun Yai, Pak Lurah, Pak Camat nggak gede-gede. Terpaksa dimasukin SD. Cari baju sekolah yang seukuran Mumuy saat itu. Nggak ada ukurannya. Akhirnya terpaksa bawahnya baju merah, atasnya baju Mickey Mouse. Lulus SD, masuk ke madrasah sanawiyah atau sekelas dengan MTS SMP. Masuk madrasah sanawiyah, jalan kaki dari rumah ke sekolah 3 kilo. Kadang-kadang digendong sama temen. Ada kalau temen iseng dimasukin ke plastik kalau nggak ke tas. Alhamdulillah. Lulus madrasah sanawiyah, Mui pengen pesantren. Minta berkahnya Yai, doanya supaya bermanfaat. Memang di pesantren waktu itu Mumuy modern pesantrennya, ada pesantren ada sekolah. Ya jadi pesantren sambil sekolah, jangan kebalik, sekolah sambil pesantren. Biasanya kalau sekolah sambil pesantren, pesantrennya nggak lama, sekolahnya ngelanjut. Itu yang terjadi. Mumuy pesantren sekaligus sekolah. Masuk pesantren sekaligus sekolah. Begitu Mumuy masuk pesantren, diajarin ngaji, belajar Quran, belajar kitab kuning, mulai dari kitab-kitab alatnya Awamil, Jurumiyah, Amsilati, Alfiyah Ibnu Malik, kitab-kitab fikihnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya, kitab tauhidnya mulai dari Aqidatul Awam dan seterusnya. Belajar. Alhamdulillah 2015 lulus sekolah, Mumuy diajakin kawan audisi aksi ke Indosiar. 2015 berangkat jam 1 malam naik mobil pisang dari Prisewu Lampung. Ya, begitu berangkat naik mobil pisang, nyampe di Indosiar hari Jumat, nggak taunya audisinya hari Sabtu. Alhamdulillah ada satpam Indosiar yang baik ngajakin ke rumah beliau untuk nginep gratis, nggak bayar. Sedangkan kalau ngekos di Jakarta 1 hari itu 3
Bu, bu, didik anak supaya mengenal Allah lewat guru, jangan lewat mbah Google. Orang-orang sekarang ada yang ngomong, nggak usah pesantren, nggak usah ngaji, sing penting belajar nengumah karo AI. Itu namanya tok. Kalau ngaji di pesantren, ngaji di yai, sanadnya jelas. Kalau ngaji di Google, sanadnya kurang jelas, bahkan nggak jelas. Banyak. Maka Mumui sering ngomong, Mumui ini salah satu penceramah yang mengkampanyekan anak masuk pesantren. Bu, bu, anak belajar agama Islam wajib. Kalau anak belajar Islam, belajar agama Islam wajib. Pendidikan agama wajib. Pendidikan agama itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau anak mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, itu namanya baru pilihan. Tapi kalau anak belajar agama, kewajiban. Bahkan yang lebih wajib ngajarin anak itu orang tua, bukan ustaz. Oi, yang ngajarin anak itu wajibnya adalah orang, bukan tapi orang tuanya karena sibuk cari duit diserahin ke ustaz. Maka itu orang tua yang nyari duit, ustaz yang ngajar ngaji. Pertanyaannya, ustaznya nyari duitnya gimana? Ngaji terus kok. Benar. Maka Mumi sering ngomong, perhatikan ustaznya. Cuman kadang-kadang kasusnya di masyarakat, iuran untuk ngaji 15.000 sebulan sekali susah, tapi kalau untuk bayaran sekolah lancar, kan pekok. Kenapa diem semua? Emang gampang ngajarin anak? Kalau gampang mungkin ibu ngajarin sendiri. Betul? Makanya enak ada guru ngaji suka dilapor-laporin ke polisi. Cuman masalah sedikit dilaporin ke polisi. Betulan Yai, Pak Camat, Pak Lurah, alhamdulillah. Karena Mumu ini mohon maaf, di rumah kebetulan ada anak-anak ngaji, kurang lebih 30 anak-anak ngaji. TPA ngaji Iqra. Begitu ngajarin ngaji, Masya Allah, anak-anak itu udah macem-macem. Ya, Mui ajakin istri ngajarin ngaji. Karena kalau Mui sendirian yang ngajarin ngaji, diajakin berantem sama anak-anak. Iya, anak-anak gak takut sama Mui, takutnya sama istri Mui. Makanya istri Mui kalau udah datang takut anak-anak. Kalau ada Mui gak takut, ngajarin ngaji. Ada yang naik-naik, ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang diajarin ngajinya susah, ada yang diajarin ngajinya cepat tapi main-main, ada yang diajarin ngajinya nunjuknya ke Iqra, mukanya ngeliatin ustaz. Ada. Emang dikira gampang ngajarin anak? Betul? Betul? Maka ayo, wajib orang tua didik anak. Mohon maaf, salah satu berkahnya rumah tangga punya anak yang mengerti agama. Dan musibah paling terbesar bagi orang tua adalah bukan musibah nggak punya duit, bukan musibah nggak punya harta. Musibah bagi orang yang rumah tangga dan punya anak adalah ketika anaknya udah balik tapi anaknya nggak ngerti niat mandi janabah.
ngasih doang anaknya. Kadang-kadang ikro aja nggak diperhatiin rusak apa enggak. Kadang ngelihat ada anak-anak nanti ikronya hancur, orang tuanya diem aja nggak nanya-nanya. Dilihat ikronya sobek, ya begitu ikronya sobek dilem sama anaknya, dilem. Kebetulan dilemnya antara surat di antara ayat alam nasroh sama di alam taro, dilem. Begitu pulang ngaji tanya emaknya, ditanya sama mana ngajinya udah di apa, di dua alam, di alam taro sama alam nasroh. Nih ya Allah, salah satu musibah terbesar dalam rumah tangga kita Pak, kita punya anak gak ngerti dari bagian fikih, mulai dari dasar mandi janabah. Nih insya Allah santri paham semua mandi janabah ya, mandi wajib. Nawaitu gusla lirafil hadasil akbari min jamil badani fardu lillahi ta'ala. Pak pulang dari sini tanya anaknya, oi Pak, Bu, Bu, Insya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kembali maka kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat wujud. Kita gunakan nikmat wujud ini untuk beribadah kepada Allah, fasilitas-fasilitasnya. Dan yang kedua ada yang namanya nikmat imdad. Apa itu imdad? Nikmat fasilitas dari Allah. Gunung, tanaman, bumi, laut, air. Ini bagian dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dijaga gunungnya. Jangan sampai terjadi di tempat kita seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Betul? Karena begitulah tangan-tangan manusia yang punya rakus. Kalau manusia udah punya sifat rakus, rusak. Penyakit koma, rakus, itu rusak. Makanya Wi sering bilang, ini sebelum Wi tutup, ada 3 penyakit hati yang klasik. 1 adalah al-kibria, sombong. Yang kedua hasud. Yang ketiga toma, sombong. Ini penyakit hati yang klasik, yang saat itu bertengger di hatinya iblis laknatullah, yang mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Iblis penyakit hatinya sombong. Yang kedua hasad, iri dengki. Qabil dan Habil saling membunuh karena Qabil iri dengan Habil. Habil mendapatkan cantik sedangkan Qabil mendapatkan yang kurang cantik. Disitulah ada pembunuhan karena penyakit hati iri. Yang ketiga koma. Kalau deretan penyakit hati nggak ada yang namanya bakhil, adanya koma. Biasanya orang yang udah punya penyakit hati koma, rakus, pasti akan muncul penyakit pelit. Benar Pak? Kalau orang udah muncul dalam hatinya rakus, koma, berharap terus supaya dia dipenuhi keinginan nafsunya, maka muncul lagi nanti penyakit hati yang namanya bakhil. Nih, karena kerakusan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gunung digundulin, banjir. Yang kena musibahnya adalah orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Betul? Betul? Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah pulihkan kembali dalam keadaan musibah yang begitu luar biasa terhadap keluarga kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya MUI ini lebih panjang lagi ceramah, tapi kelihatannya ikan sepat, ikan gabus berenang dari tawar. Lebih cepat, lebih bagus, kelihatan udah pada lapar. Iya, kelamaan nunggu MUI ya. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya. MUI tidak ada alasan apapun, yang penting alasannya adalah MUI telat.
kasih. Burung gagak, burung pipit, burung jalak, burung merpati, itulah nama-nama burung. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, bisa berjumpa, bisa bertatap muka, dan mudah-mudahan ini bukan terakhir kalinya kita berjumpa dan bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jangan pulang dulu, mungkin belum ditutup doa. Sudah tutup doa? Belum? Ibu bapak jangan pulang dulu, nanti didoakan oleh guru kita, kiai kita, ulama kita. Yang pulang duluan ibu-ibu mau didoakan suaminya nikah lagi. Makanya doa dulu. Bapak-bapak yang pulang duluan mau didoakan istrinya, banyakkan kreditannya lagi. Nauzubillahimin. Dan terima kasih banyak, mohon maaf segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.